Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikon. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita pada nomor surat yang ke-100, yaitu surat Al-Adiyat. Mari kita awali dengan bacaan ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha. Untuk tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Ini bacaannya mudah. Wal 'adiyati, a-nya panjang 2 ketukan, adiyat ya-nya panjang 2 ketukan. Mad asli atau mad tabi'i. Wal 'adiyati dhabha, dhabha, dot, kemudian ha, dhabha. Fal muriyati qadha, qadha. Kemudian tahsinut terjemah atau memperbaiki tata cara menterjemah Al-Qur'anul Karim. Wal 'adiyati, wawunya adalah wawu qasam. Wawu qasam termasuk harfu jarrin, huruf jar. Maka qasam artinya sumpah. Qasam artinya sumpah, wawunya artinya demi, berarti karena wawu qasam. Sumpah itu demi dalam bahasa Indonesia. Wal 'adiyati, demi beberapa kuda perang. Demi beberapa kuda perang. Mengapa diartikan kuda perang? Para ulama ahli tafsir rata-rata mengartikan khail, khailun, kuda, kawanan kuda. Tetapi secara lafadz, secara kata, al-adiyat itu isim fa'il dari adawah. Adawah, aduun, artinya musuhan. Al-adi, adawah, adi, adu, adu, musuh. Jadi kalau bisa dia maknai secara umum, siapa saja, musuh-musuh gitu. Wal 'adiyati, demi beberapa musuh-musuh yang bermusuhan maksudnya. Dhabha, dhabha dibaca nasab karena menjadi naibun anil maf'ulil mutlaq, sebagai pengganti dari maf'ul mutlaq atau sebagai masdar. Masdar lafzi. Tadbahna dhabhan, begitu aslinya. Wal 'adiyati tadbahna dhabhan, dengan suara ringkikan. Dhabhan maknanya saut, suara. Lah kalau kuda berarti dengan suara ringkikan kuda, menjadi maf'ul mutlaq atau masdar. Kalau diartikan adiyat, permusuhan secara umum, berarti dhabhan adalah suara apapun. Lah kalau perangnya zaman modern, dhabhan ini bisa suara apapun, bisa suara meriam, bisa suara bom menggelegar, bisa suara mobil tank, bisa suara mobil truk, bisa suara macam-macam yang bersifat suara di peperangan. Wal 'adiyati, demi beberapa peperangan beritu. Dhabhan, dengan suaranya. Ini kalau makna secara umum. Kemudian ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Fal muriyati, fa-nya atof kepada qasam, maka sama-sama demi. Fal muriyati, lalu demi beberapa kuda berapi. Ini kalau makna kuno ya, kuno, makna kuno, perang kuno kan pakai kuda. Lafadznya menggunakan al-muriyat. Al-muriyat dari kata aura. Aura yuri fahuwa murin, asluhu muriyun, sesuatu yang menimbulkan percikan api. Lah kalau perangnya zaman modern kan macam-macam, ini semuanya senjata api, meriam api, semuanya bersenjata api. Fal muriyati, lalu demi beberapa yang memercikan api. Qadhan, dengan cekungan kukunya, dengan cekungan kukunya. Qadha, bisa menimbulkan qadhan, lubang besar, dengan lubang besarnya. Kalau dimaknai secara umum perang modern, fal muriyati qadha, lalu demi yang memercikan api, senjata-senjata yang memercikan api, qadhan, dengan lubang besarnya. Karena kalau bom atau rudal yang ditembakkan itu akan mengakibatkan lubang besar di tanah. Ini kalau diartikan secara perang zaman modern. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ketiga,
Falmughirati subha. Falmughirat, fa-nya adalah fa'atof kepada sumpah yang pertama, qasam yang pertama. Maka diartikan lalu demi beberapa kuda penyerang musuh, penyerang. Al-mughirat aghara yughiru fahuwa mughirun. Mughiratun adalah yang menyerang. Menyerang, mendesak lawan, menyerbu. Kemudian di dalam Al-Qur'an ini sebenarnya tidak menyebutkan lafadz khail atau faros, kuda, tidak. Makanya bisa bermakna lebih luas. Wal adiyat bentuknya jamak muannas salim. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha juga jamak muannas salim. Fal mughirati juga jamak muannas salim. Jadi bisa bermakna apa saja kalau kita kembangkan. Artinya demi apa saja yang menyerang tiba-tiba, yang menyerbu, subhan menjadi dorof zaman, subhan pada waktu pagi. Demi apa saja yang menyerang, menyerbu pada waktu pagi. Tetapi kalau makna kuno begini kan, ful mughirati lalu demi beberapa kuda perang, karena memang zaman itu perangnya dengan kuda. Pada kuda penyerang yang menyerang atau menyerbu, subhan pada waktu pagi. Kemudian ayat yang keempat, fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Athara artinya membekas, athara membekaskan. Fa'atharna lalu membekaskan oleh beberapa kuda itu. Kalau diartikan kuda. Kalau diartikan semuanya bekas penyerangan, peperangan, ini domirnya adalah hunna, fa'atharna. Lalu membekaskan oleh beberapa bekas peperangan al-adiyat, bihi baknya bil maudhi atau bil makan, dengan sebab tempatnya itu naq'an pada debu. Kalau perangnya menggunakan bom, rudal, pesawat tempur, helikopter, menggunakan tang, ini lebih naq'annya, debunya lebih menghancurkan segala-galanya. Kalau kita artikan perangnya adalah perang modern. Fa'atharna lalu membekaskan oleh peperangan itu bihi pada tempatnya. Naq'an. Naq'an menjadi maf'ulun bih, pada debu-debu yang berterbangan. Kemudian lanjut pada ayat yang kelima, fa wasattana bihi jam'a. Wasatta artinya tengah-tengah. Fa wasattana lalu menengahkan oleh beberapa kuda itu. Kalau kita kembalikan pada kuda tadi, wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha dan seterusnya. Tetapi kalau bermakna perang modern, lalu menengahkan oleh pertempuran peperangan itu, bihi dengan sebab perbuatannya, dari perbuatan haliyahnya, jam'a pada kumpulan musuh. Tetapi kalau makna kuda, fawasattana lalu menengahkan oleh beberapa kuda itu, bihi dengan sebab perbuatannya, jam'an pada kumpulan musuh. Jadi surat Al-Adiyat ini sengaja tidak diberikan penjelasan di dalam ayat Al-Qur'annya, maksudnya. Apakah kudanya itu khusus ataukah umum? Tetapi kalau kita menggunakan akal dan pikiran kita serta bukti-bukti keadaan modern, maka wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha ini bisa bermakna perang-perang yang bersifat modern. Inilah yang bisa kita jelaskan, mudah-mudahan tambah manfaat dan barokah. Amin amin Allahumma amin.